Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Pertama karena kalau ada kasih sayang yang diberikan ibu kepada anaknya dan tidak terbalas, maka kasih sayang ibu itu hanya setitik debu dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya mungkin kasih sayang ibu itu terbayangkan, sedangkan kasih sayang Allah hanya sedikit yang kita bisa bayangin dan kita ingat. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwa kita emang gak akan sanggup ngebayangin semua kasih sayang Allah itu gak bakalan sanggup. Jadi kita gak harus tahu nikmat apa yang Allah kasih kepada kita untuk kita syukuri, itu kita gak harus tahu. Atau minimal gak harus tahu semuanya gitu. Karena wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian gak akan sanggup menghitungnya. Sehingga kalian gak harus menghitung satu persatu terus disyukurin, hitung lagi disyukurin. Itu hanya sebagai sebuah muhasabah mungkin ya. Tetapi kalau benar-benar mau mengukur bentuk kesyukuran kalian sesuai dengan bentuk nikmat Allah, kayaknya gak akan sanggup kita ngebayangin nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Dan salah satu cara yang paling instan untuk tahu nikmat Allah kepada kita adalah dalam urusan dunia itu sering-sering lihat ke bawah. Itu kita insya Allah cepat banget tahu gimana nikmat Allah itu yang begitu banyak kepada kita. Lihatlah ke bawah. Lihat ke bawah itu lihat orang yang sedang Allah uji dengan banyak musibah. Seperti apapun masalah kita, ternyata ada orang yang masalahnya lebih berat dari kita dan itu selalu ada. Dan jumlahnya lebih banyak. Sehingga kita kalau ngelihat ke bawah itu akan mengatakan, ternyata saya masih lebih beruntung dari fulan. Ternyata saya hidupnya masih lebih nikmat dari si fulan. Pasti kayak gitu. Sehingga kita bisa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, guru kita, teladan kita, nabi kita, dan kekasih kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, malam ini kita belajar tentang salah satu sunnah Nabi yang paling menurut saya tuh keren gitu. Sunnah Nabi yang keren. Memang sunnah Nabi keren semua, tapi ini jarang dibahas nih. Saya pengen men-share salah satu sunnah Nabi yang luar biasa. Dan kalau secara bahasa arti sunnah Nabi itu teladan dari Rasulullah SAW. Ada satu teladan yang luar biasa, yaitu teladan tentang perasaan. Apa itu? Rasulullah SAW itu orang yang sangat-sangat menjaga perasaan orang lain. Itu sunnah Nabi banget tuh. Rasulullah itu orang yang sangat-sangat menjaga perasaan orang lain. Lalu ketika saya kasih tahu ini ke teman-teman cyber, ini kira-kira apa nih judulnya? Kemudian diulik oleh teman-teman cyber, jadilah judulnya ilfil. Ini kalau bahasa yang lebih familiar atau lebih common di kita. Apa pembahasan dari tema ilfil ini? Gimana caranya kita mengikuti Nabi SAW? Meneladani Rasulullah SAW, satu hal aja, yaitu belajar selalu berusaha menjaga perasaan orang lain. Dan ini luar biasa pengaruhnya, dan ini dahsyat sekali nanti efeknya dalam kehidupan kita. Belajar menjaga perasaan orang lain. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang ilfil atau menjaga perasaan orang lain ini, coba kita baca firman Allah di dalam Al-Quran. Kan kita udah beberapa pertemuan tidak mengawalinya dengan tilawah ya. Coba kita tilawah tentang ayat masalah ini di dalam surat, salah satunya di surat Al-Ahzab, surat 33. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 37. Surat 33, ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah limpahkan nikmat kepadanya, yaitu Zaid, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan. Dan kamu takut kepada manusia. Bukan takut ya. Dan kamu merasa tidak enak hati kepada manusia. Sedang Allah lebih berhak untuk kamu rasakan tidak enak hati itu. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami nikahkan kamu dengan Zainab atau perempuan itu, supaya tidak ada rasa berat bagi orang yang beriman untuk menikahi istri-istri dari anak-anak angkat mereka yang telah diceraikan. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istri tersebut atau menceraikannya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada suatu rasa berat pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Tentang apa ayat ini? Tentang peristiwa pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy, salah satu istri Nabi.
adegan pernikahan Nabi dengan Zainab ini memang agak dramatis. Ada hal-hal yang sifatnya kayaknya dilema bagi Rasulullah SAW. Gimana ceritanya? Jadi awalnya Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan Zainab dengan Zaid. Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Nah, Nabi datang pengen ngelamar Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid. Zainab, perempuan yang terhormat, perempuan yang ningrat, perempuan yang terpelajar, perempuan anak orang kaya. Sedangkan Zaid, mantan budak. Orang yang kalau dilihat dari status sosial tuh nggak selevel dengan Zainab. Sehingga ketika Rasulullah datang ingin menikahkan Zainab kepada Zaid, maka Zainab bilang gini, ya Rasulullah, saya nggak cinta. Saya nggak cinta kepada Zaid. Bagaimana saya akan menikah dengannya? Kemudian turun ayat 36, ayat surat Al-Ahzab tadi. Kata Allah, nggak boleh seorang yang mengaku beriman, ketika Allah sudah memerintahkan sesuatu, kemudian dia mengatakan tidak. Atau dia punya pilihan, selain mengatakan sami'na wa ata'na. Turun ayat 36 yang mengatakan ya Zainab, ya Zaid, nggak boleh nolak, ini perintah Allah gitu. Dan Allah punya rencana dalam setiap syariatnya. Terus pas Zainab tahu bahwa pernikahannya dengan Zaid adalah perintah Allah, dia langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau gitu, ya sudah saya terima ya Rasulullah. Walaupun nggak cinta, lihat. Di masa itu cinta nomor 2, nomor 1 itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa sekarang, cinta nomor 1. Taat itu entah keberapa. Kalau dulu, taat kepada Allah, iman kepada Allah itu nomor 1. Dan cinta nomor 2. Sehingga, cinta dalam ketaatan kepada Allah itu, kemudian Allah limpahkan kasih sayang, rahmat, keberkahan. Sedangkan cinta yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cabutlah rahmat dan kasih sayang serta keberkahan dari Allah. Nah, Zainab gak cinta sama Zaid. Kalau Zaid, ya cintalah, gimana gak cinta kan? Dapat cewek yang cantik, terpelajar, orang kaya, ya pokoknya keren banget gitu. Cuma Zaid gak pede. Dia juga bilang, ya Rasulullah, kalau dengan Zainab, jangan ya Rasul, saya emang gak enak gitu. Kalau Zainab, karena gak punya perasaan. Kalau Zaid, dia gak nyaman, takut, ntar apa kata orang gitu. Dan kasihan kepada Zainabnya lah, saya mah kan gini ya Rasul. Terus dibacakan lagi tuh ayat 36. Ini perintah Allah, nggak boleh nolak. Oh ya udah, sami'na wa ata'na. Nikah nih Zaid dengan Zainab. Zaid itu orang yang pertama-tama masuk Islam loh. Nomor urutan keberapa? Urutan ketiga. Khadijah, Ali, Zaid, baru Abu Bakar. Berarti ini orang soleh banget nih. Termasuk as-sabiqun al-awwalun kalau dalam bahasa Al-Quran. Orang-orang yang pertama-tama dan lebih dulu masuk Islam, yang Allah sudah menjamin surga, dihapuskan dosa-dosanya, dan gelarnya radhiyallahu anhum banget. Radhiyallahu anhum banget. Kan kalau sahabat secara umum radhiyallahu anhum ya. Tapi kalau yang sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhum banget. Kenapa pakai banget? Karena awal tuh, orang-orang yang ketika banyak yang memusuhi Rasulullah, dia udah beriman dan membela Rasulullah. Itu Zaid, soleh banget. Zainab juga termasuk salah satu perempuan yang sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam walaupun bukan pertama-tama banget. Jadi awalun walaupun bukan, misalnya sabiqun walaupun bukan awalun. Jadi dua orang ini sama-sama soleh nih. Menikah. Setelah menikah, namanya dari awal gak cocok, Zainab gak punya perasaan, Zaid juga beda levelnya dengan Zainab, cara komunikasinya tuh gak nyambung, sering ada hal yang mereka tuh gak nyambung. Akhirnya terjadilah percekcokan rumah tangga, padahal usia pernikahan mereka baru aja mau jalan 1 tahun. Cekcok. Setelah dalam kondisi yang udah makin gak nyaman, akhirnya Zaid mulai berpikir, gimana kalau cerai aja ya? Kayaknya udah gak bisa dilanjut juga udah gak nyaman gini. Daripada saya terus-terusan zalim kepada Zainab, dan Zainab zalim kepada saya, mending kita jalan sendiri-sendiri. Nah, ketika Zaid kepikiran mau berhenti, Zaid datang dulu kepada Rasulullah, ayah angkatnya, minta nasihat. Ketika Zaid sedang di jalan, mau ketemu dengan Rasulullah, Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah bilang, ya Muhammad, nanti sebentar lagi akan datang anak angkatmu, yaitu Zaid.
dia akan minta nasihat tentang istrinya. Kalau dia minta nasihat, suruh dia untuk menceraikan istrinya, karena istrinya itu nanti akan menikah dengan kamu ya Muhammad. Zainab itu bakalan jadi istri kamu. Jadi udah dapat bocoran nih dari langit. Coba gimana tuh? Dan Rasulullah tertarik sama Zainab, tapi bagi mereka zaman itu ketertarikan bukan segalanya. Zainab punya perasaan sebetulnya ke Rasulullah, tapi bagi mereka fall in love ini bukan segalanya, masih bisa dibendung dengan iman dan taat kepada Allah. Jadi diam-diam sebetulnya Rasul dan Zainab ini semuanya sama-sama tertarik, cuma masih terhormat menjaga diri gitu. Nah ketika Jibril datang, ya Muhammad, Zainab itu ntar habis ini akan diceraikan oleh Zaid terus jadi istri kamu. Jadi kalau Zaid minta nasihat, suruh dia ceraikan istrinya. Jibril ngomong kayak gitu ke Rasul, coba. Orang yang paling gak enakan. Orang yang perasaannya itu sangat jaga. Nih nanti kalau Zaid kecewa gimana? Kalau Zaid sedih gimana? Itu Rasul banget tuh. Orangnya sangat ngejaga perasaan orang lain. Apalagi orang terdekat beliau, yaitu Zaid. Rasulullah ketika Jibril datang kayak gitu, bingung Rasulullah. Aduh, kalau kita kan seneng. Kalau Rasulullah bingung. Karena ada cewek yang kita taksirin, terus nikah dulu sama orang lain, ibaratnya cinta, bukan bertepuk sebelah tangan sih. Gagal dulu di awal cinta, tapi kita masih sama-sama saling mencintai, kutunggu jandamu kan gitu kan ya. Sehingga pas ada kesempatan, ini nih yang saya tunggu, makasih Allah, makasih gitu kan. Kalau Rasul nggak kayak gitu, perasaan beliau tentang Zainab, itu kalah dengan perasaan nggak enak beliau kepada Zaid. Coba, kayak gimana akhlak dan indahnya perasaan Rasul. Kalau kita asal saya udah senang, asal saya udah tertarik, terserah orang lain. Kalau Rasul enggak. Kalau beliau tertarik, tapi orang lain juga tertarik nih, bersaing nih. Saya mah nggak mau bersaing sama Zaid. Karena kalau bersaing kasihan Zaid atuh. Rasul saingan sama Zaid, dapetin Zainab, ya pasti kalah telak atuh Zaidnya. Rasul orang paling keren sedunia. Kemudian Rasulullah, kemudian dia juga dibantu sama Allah. Zaid mah siapa yang bantu? Ayahnya aja nggak jelas di mana, budak. Makanya Rasulullah merasa nih gimana nanti Zaid. Ini nasihat buat di sini yang jomblo-jomblo yang membidik satu cewek. Ini ada satu cewek. Yang mana? Misalnya rame-rame lagi. Ya, ini kayaknya nih, aduh ini gue banget nih. Yang lain juga pas dibilang dia gue banget, padahal kita dalam hati juga sebetulnya sih saya juga gue banget sih. Cuma gimana dia udah duluan, ya udah deh saya ngalah gitu kan ya. Itu Rasul banget tuh. Itu sarirah banget. Itu sunnah Nabi banget. Jadi jangan rebutan cewek lah. Itu mah udah nggak zaman ya. Kan banyak tuh yang cantik-cantik. Jadi jangan begitu juga yang akhwat. Misalnya ngelihat ada seorang cowok ikhwan yang keren, yang tipe dia banget. Ternyata di antara akhwat dia jadi topik yang sering dibahas. Udah aja kita diam-diam. Kalau misalnya mau dapetin, minta kepada yang maha cinta, jangan rebutan di atas panggung. Udah aja di belakang panggung berdoa. Yang paling kuat doanya, please Allah, please gitu. Nah Rasul gitu tuh, nggak enak perasaannya kepada Zaid. Nah, pergilah Jibril dengan pesan ilham tadi, bocoran dari langit. Datang nih Zaid. Ketika Zaid datang, minta izin kepada Rasulullah masuk, duduk. Zaid menangis, ya Rasulullah, saya itu masih sayang sama Zainab. Dari sejak awal menikah tuh saya sayang banget sama Zainab. Saya ingin membahagiakan dia. Saya ingin menjadikan dia pasangan hidup saya sehidup dan semati dunia akhirat. Tapi ya mau dibuat kayak gimana ya Rasul? Zainab itu nggak punya perasaan ke saya. Dipaksain juga susah. Sehingga kami sering berbeda pendapat. Sehingga kami sering rame. Sehingga kami sering cekcok di rumah tangga. Dan Zainab meminta saya untuk mengembalikannya kepada orang tua. Minta cerai. Ini gimana nih ya Rasulullah? Zaid curhat ke Rasul dapat bocoran tadi kan ya. Apa kata Jibril? Bilang ceraikan istrimu kan gitu kan. Tapi apa kata Rasul? Ya Zaid, udah sabar ya sabar. Jangan ceraikan dulu istrimu. Tahan dulu istrimu. Bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Coba kayak gimana tuh? Rasul sampai ngomong kayak gitu gara-gara gak enak perasaannya kepada Zaid. Padahal Allah suruh apa? Suruh ceraikan. Makanya ditegur oleh Allah di dalam ayat 37. Saking gak enaknya perasaan Rasul. Oh gitu ya Rasul. Ya jangan ceraikan ya. Sabar aja ya gitu. Oh ya Rasul pulang. Nah kan Allah udah punya ketetapan bahwa Zainab pasti akan menikah dengan Rasulullah. Jadi gak bisa diubah oleh manusia. Walaupun Rasulullah mengatakan jangan ceraikan. Pulang-pulang tetap aja rame. Akhirnya Zaid udah gak tahan lagi. Diceraikanlah baik-baik. Cerai nih Zaid dengan Zainab. Tersiar berita ke Rasulullah. Ternyata cerai juga. Dan Rasulullah sedih. Setelah selesai masa iddah,
Rasulullah diperintahkan oleh Allah, datanglah ke Zainab, lamar dia. Nah, makin gak enak lagi nih Rasulullah perasaannya ke Zaid. Aduh, kayak gimana nanti dengan Zaid? Pasti dia bakalan terpukul banget, kecewa banget. Ternyata ini orang tua angkat saya. Kayak gitu kan ya. Yang dibayangin Rasul, ternyata gak kayak gitu. Zaid juga orang soleh, tapi kan Rasul gak enak sama Zaid. Sehingga Rasulullah diam aja lama, gak datang-datang, gak enak. Gimana nih caranya? Turunlah ayat 37 ini. Engkau merasa tidak enak hati kepada manusia. Padahal harusnya engkau lebih merasa kayak gitu kepada Allah. Baru Rasul astagfirullahaladzim datang kepada Zainab. Zainab, Allah menyuruh aku untuk melamar kamu. Ini yang ditunggu-tunggu Zainab dari selama ini. Nikahlah Rasul dengan Zainab. Bagaimana dengan Zaid? Zaid, alhamdulillah Allah karuniai istri yang lain. Dan dari istri yang kedua ini lahirlah anak yang luar biasa. Namanya Usamah bin Zaid. Salah satu panglima perang kaum muslimin. Intinya, perhatikan. Gimana perasaan Rasulullah SAW? Orang yang sangat ngejaga banget hati orang lain. Nggak mau ngecewain siapapun dalam hidupnya. Kalau ada yang memusuhi Rasulullah, itu bukan karena Rasulullah mengecewakan mereka. Karena mereka punya dengki dalam hatinya. Seperti Abu Jahal dan yang lain-lain. Rasulullah nggak ada niat nyakitin perasaan orang Makkah. Jangankan kepada orang Muslim, bahkan kepada orang kafir pun Rasulullah nggak mau nyakitin perasaan mereka. Jaga banget. Itu Rasulullah banget tuh. Termasuk dalam urusan perintah Allah. Ini kan perintah Allah nih, suruh ceraikan, tapi Rasulullah bilang jangan ceraikan. Sebegitu besarnya perasaan Rasulullah untuk menjaga perasaan orang lain, sampai dalam masalah yang wajib, perintah Allah aja Rasulullah tuh masih mikirin perasaan orang lain. Begitulah harusnya kita sebagai muslim. Banyak orang yang bilang, kan saya udah taat pada Allah, terserah dia gimana dia nyikapin, terserah dia mau sakit hati, terserah dia mau bete, terserah dia mau ilfil. Ini enggak sunnah Nabi. Bahkan dalam hal ketaatan kepada Allah pun kita masih ngejaga perasaan orang lain. Itu baru Rasulullah SAW yang mengajarkan tentang sunnah haya, khasyah, atau ngejaga perasaan orang lain. Jangan bikin orang ilfil. Kenapa? Karena hadis Nabi ketika ada sahabat nanya gini, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disukai Allah ya Rasul? Kata Rasul, sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'min. Amal yang paling disukai Allah itu adalah menyenangkan hati orang yang beriman. Itu amal yang paling disukai Allah, menyenangkan hati orang lain. Dan berarti amal yang paling tidak disukai oleh Allah itu adalah ngejengkelin, ngebetein, ngeilfilin orang lain, buat orang lain gak nyaman perasaannya. Itu amal yang paling Allah gak suka. Sehingga Nabi SAW sangat jaga banget nih, jangan sampai ada orang yang sakit hati gara-gara akhlak beliau, gara-gara tingkah beliau. Kalau ada yang sakit hati atau sedih gara-gara beliau akan langsung datang walaupun seorang Nabi datang minta maaf. Siapa yang pernah sedih gara-gara Rasul? Sehingga turun ayat Abdullah bin Umi Maktum. Orang buta datang pengen belajar kepada Rasulullah. Rasulullah itu gak sengaja ngenyuekin Abdullah. Rasulullah itu punya alasan yang jelas dan menurut kita sih wajar banget, bahkan bagus. Rasulullah lagi sibuk berdakwah kepada orang-orang penting, datang nih Abdullah yang udah beriman. Dan dia sebetulnya udah punya kelas ta'lim, tapi dia pengen belajar lebih. Datang cari-cari Rasulullah dengan tongkatnya, orang buta. Ketika ketemu Rasulullah, ditarik-tarik baju Rasulullah. Ya Rasul, saya pengen nanya ayat ini, boleh dijelasin gak ya Rasulullah? Kata Rasul, ya Abdullah, nanti aja ya, tunggu ya, gitu kata Rasul. Baik-baik ngomongnya. Terus Rasulullah pindah. Ngomong lagi sama orang-orang penting yang lagi didakwahin. Abdullah nyari-nyari suara Rasul, dipegang lagi, ditarik lagi bajunya. Ya Rasul. Abdullah ini nggak sabaran gitu. Ya Rasul, ajarin saya dong ayat ini. Abdullah nanti, kata Rasulullah. Terus Rasulullah pindah lagi tempatnya, ditarik lagi sama Abdullah. Akhirnya Rasulullah berwajah masam, merasa tidak nyaman, dan kemudian Rasulullah pergi. Turun ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Terus Allah bilang, kalla, jangan gitu Muhammad. Kalla, jangan gitu Muhammad. Langsung Rasulullah sadar, astagfirullahaladzim, berarti saya udah membuat Abdullah sedih. Sehingga ketika ayat itu turun, tiba-tiba muncullah Abdullah. Jadi ayat teguran untuk Rasulullah udah turun, muncullah Abdullah. Pas Abdullah muncul, langsung Rasulullah berdiri. Jarang-jarang Rasulullah berdiri karena kedatangan seseorang. Beliau berdiri kemudian membuka sorbannya, membentangkan di depan beliau dan mengatakan, selamat datang, silakan duduk wahai orang yang karena dia aku dimarahi oleh Allah. Ingin menebus kesalahan beliau. Jadi bukan itu mah perasaan Abdullah aja, dia mah orangnya terlalu sensitif, enggak.
Kayak gitu tuh Rasul, jaga banget perasaan orang lain. Nah, sekarang banyak orang yang menggunakan hadis Nabi misalnya balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tetapi sampaikan dariku walaupun satu ayat bukan berarti kita nggak memperhatikan perasaan orang lain, efek dari yang kita ucapkan. Bisa jadi, oh kan yang penting saya udah menyampaikan soal dia sakit hati dan marah itu urusan dia. Ini bukan sunnah Nabi kayak gitu. Nabi ketika menyampaikan ayat Allah kepada seseorang itu memperhatikan, ini kalau saya sampaikan kira-kira dia akan sedih nggak nih? Akan malu nggak nih? Akan kecewa nggak nih? Akan sakit hati nggak nih? Kalau kira-kira akan nyakitin perasaannya, Rasulullah akan gunakan cara yang paling baik, disebut dengan ihsan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Ahsan itu diantara sekian banyak yang baik, yang paling baik diambil. Dan yang paling baik itu ukurannya yang paling bisa menjaga perasaan orang lain. Jadi bukan sekedar menyampaikan ayat, bukan sekedar menyampaikan hadis. Misalnya kita menyampaikan hadis gitu, ada teman kita yang mungkin belum sempurna hijrahnya, belum sempurna akhlaknya, belum sempurna ibadahnya, kita langsung menyampaikan hadis-hadis yang sifatnya membuat dia merasa sedih, membuat dia merasa kurang dihargai, membuat dia serba salah. Saya dulu belum hijrah disalah-salahin, sekarang udah hijrah juga masih disalah-salahin. Udah pundung gitu kan ya. Kita nggak bisa hanya menyampaikan ayat dan hadis, kita juga harus memperhatikan kira-kira kalau saya sampaikan kayak gini, dia perasaannya gimana. Itu Nabi banget tuh. Nabi sangat menjaga perasaan orang lain. Terutama nih, nasihat buat kita yang udah rajin ke masjid, sudah mengaku berhijrah, mulai dari menjaga perasaan orang tua. Itulah yang paling luar biasa sunnah Nabi. Orang lain yang paling berhak untuk kita jaga perasaannya adalah orang tua kita. Dan orang tua kita yang paling berhak untuk kita jaga perasaannya adalah ibu kita baru ayah kita. Jaga perasaan ibu kita itu 3 kali lipat. Artinya, maksud 3 kali Nabi mengatakan ummuka, artinya apa? Kata sahabat, ya Rasul, siapa yang paling pantas untuk saya berbakti? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Maksudnya apa? Ibumu, kata sahabat, kalau ibu saya misalnya jengkelin gitu, tetap ibumu. Kalau ibu saya tuh orangnya ngeselin, tetap ibumu. Pokoknya apapun alasannya, ibumu dulu. Jaga perasaan ibu. Sejauh itu Islam mengajarkan akhlak kepada kita. Gimana menjaga perasaan ibu? Ini ada cerita. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ini keturunan Nabi, kalau nggak salah namanya Ali bin Husain Zainal Abidin. Nah, tabi'in ini ketika sedang makan, orang Arab kan kalau makan tuh pakai apa tuh? Nampan gitu ya. Jadi makannya bareng-bareng kan, dengan keluarga ayah, ibu, anak tuh bareng makannya tuh. Nah, Ali ini nggak pernah dia makan satu nampan dengan ibunya. Dia siapin makanan untuk ibunya, terus dia tunggu sampai ibunya selesai. Kalau ibunya udah selesai, baru dia makan. Ditanya sama orang-orang yang melihat kejadian itu, kenapa engkau tidak pernah makan bareng dengan ibumu? Apa kata dia? Saya khawatir ketika saya sedang makan bareng dengan ibu saya mengambil bagian dari roti yang ibu saya sebetulnya menginginkan itu. Tapi udah ada di tangan saya, sehingga ibu saya merasa harus ngalah demi saya. Ibu saya merasa ingin tapi nggak tersalurkan dan segala macam. Saya nggak mau itu terjadi. Gara-gara makan bareng dengan ibu, terus saya mengambil bagian daging, bagian roti, bagian nasi yang ibu saya menginginkan itu. Jadi mending saya diam aja, tunggu aja dulu. Yang mana ibu saya suka, dia biarin makan sepuasnya. Sebegitunya sahabat menjaga perasaan ibu mereka. Ada lagi tuh seorang ulama. Seorang ulama lagi ceramah kayak gini. Ulama besar loh. Bukan sekedar ulama kecil-kecilan di satu masjid. Ini ulama besar di zamannya. Sekelas dengan Imam Malik. Ulama besar lagi ngajar di masjid. Dan muridnya banyak banget. Dan dia sangat dihormati. Bahkan banyak dari muridnya itu ulama juga. Lagi ngajar di masjid. Sore-sore gitu. Tiba-tiba ibunya, karena rumahnya dekat dengan masjid, ibunya keluar terus manggil-manggil dia. Katakanlah misalnya nama ulama ini Syekh Muhammad gitu ya. Muhammad dipanggil sama ibunya. Langsung dia berdiri. Ya ibu gitu. Ya Muhammad, kata ibunya, kasih makan ayam. Disuruh kasih makan ayam di belakang. Bukan, ya Muhammad beli obat buat ibu sakit. Kalau itu kan penting. Ya Muhammad siapin makanan buat ibu. Ya Muhammad masak air, ibu mau mandi, kan itu penting ya. Ini nggak penting banget perintahnya. Kasih makan ayam. Coba, apakah Syekh ini mengatakan, ya ibu sebentar ya, ini lagi ngajar nih, ini lebih penting daripada ngasih makan ayam? Nggak ada. Ibu sebentar lagi ya, tunggu sampai selesai. Ibu saya lagi di dalam masjid segala macam, enggak.
Ketika ibunya manggil, ya Muhammad, ya ibu, kasih makan ayam. Oh ya, langsung lari. Tinggalkan murid-muridnya, majelis taklim, langsung nyari ayam-ayamnya dikumpulin, kasih makan, sampai selesai baru balik lagi ke dalam taklim. Sebegitu mereka menjaga perasaan. Gak mau mengatakan entar sama sekali. Kenapa? Kalimat entar itu mereka khawatirkan akan mengganggu perasaan ibunya. Itu sunnah Nabi banget. Jaga perasaan. Sekarang kita ngakunya udah rajin ke masjid, sudah sering ikut taklim, dan yang luar biasa lagi kita komitmen mau berhijrah. Salah satu hijrah yang harus kita benar-benar kuatkan itu adalah hijrah akhlak. Dan tunjukkan itu bahwa kita udah berubah. Hijrah itu kan perubahan, shift, bergeser dari yang dulu. Mungkin banyak salah, sekarang memperbaiki diri. Hijrah akhlak, berubah. Akhlaknya dulu kita sama orang tua kita, kalau dipanggil cuek gitu, acu tak acu nggak jelas. Sekarang kalau dipanggil oleh ibu kita miskol, langsung kita telepon. Atau ibu kita SMS, langsung kita datang. Ibu kita panggil, langsung kita hadir. Apapun yang diinginkan oleh ibu kita, nggak ada yang lebih penting daripada ibu. Bahkan sholat sunnah sekalipun. Ada seorang ulama sedang sholat sunnah, ibunya ketok pintu, panggil namanya Muhammad gitu. Dia dalam sholat sunnahnya mikir gini, sholat ibu, yang mana nih yang harus dipilih? Dia lagi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Antara sholat atau memenuhi panggilan ibu. Dia mikir, akhirnya dia pilih, ya udah sholat dulu aja, sebentar lagi saya akan datang ke ibu saya setelah selesai sholat. Kan sholat tinggal dikit lagi, rakaat terakhir. Ternyata apa? Kata para ulama, orang itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukum dengan hukuman yang berat. Hanya gara-gara tidak segera, bukan nggak datang, cuma nggak segera datang kepada panggilan ibunya. Alasannya tuh bagus. Alasannya karena pengen menyelesaikan sholat sunnahnya. Dan apa kata Nabi? Kalau kita dipanggil oleh ibu kita, sedangkan kita lagi sholat wajib, maka singkatkanlah sholat wajib kita demi memenuhi panggilan ibu kita segera. Kalau sholat wajib kan nggak boleh dibatalin, maka dipersingkat. Lagi sholat zuhur di masjid, ternyata misalnya ibu kita miss call gitu, dan ringtone-nya tuh ringtone ibu kita tahu misalnya, ini ibu saya nih yang nelpon, yang miss call. Langsung sholat kita itu bacanya Al-Ikhlas dibagi 2. 1 rakaat qul huwallahu ahad, 1 rakaat Allahus samad. Udah, pengen cepat-cepat pulang memenuhi panggilan ibu, itu Allah ridho banget tuh kayak gitu. Jangan bilang lebih mementingkan ibu daripada Allah. Bukan, justru Allah yang nyuruh kita mementingkan ibu daripada Allah sendiri. Coba, kayak gimana Allah menghargai perasaan seorang ibu. Maka seorang anak itu, kata Allah, fala taqul lahuma uff. Uff itu kalimat yang kalau kita lihat bukan durhaka sih. Uff itu nggak akan durhaka orang gara-gara bilang, misalnya ibunya bilang pergi ke sana gitu, atau malas gitu misalnya, itu kan nggak akan durhaka. Tetapi itu pesannya itu bukan masalah dosa besar, tetapi masalah ngejaga perasaan orang tua. Jangan sampai kalimat yang kayak gitu aja kita ucapkan sehingga membuat orang tua kita menjadi sedih karenanya, membebani orang tua kita. Ini namanya sunnah sariroh, sunnah perasaan Nabi untuk menjaga perasaan orang lain, mulai dari ibunya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan ini setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita ngebahas tentang salah satu sunnah Nabi, teladan yang luar biasa dari Nabi adalah menjaga perasaan orang lain. Dan orang yang paling berhak pertama banget harus kita jaga perasaannya itu adalah ibu. Seperti kisah-kisah yang tadi disebutkan. Sampai seorang sahabat tuh namanya Abdullah ibnu Abbas pernah bilang gini, kalau kalian berjalan di depan orang tua kalian, maka angkatlah jubah kalian sehingga tidak menyapu tanah dan menerbangkan debu sehingga membuat orang tua kalian bersin karenanya. Sampai sejauh itu. Orang Arab kan pakai jubah dan kadang-kadang jubahnya panjang dan nyapu tanah sehingga menerbangkan debu. Debu nggak kelihatan tapi bisa buat orang yang namanya orang tua kadang-kadang gara-gara itu jadi bersin. Sampai sejauh itu dibahas. Ini begitu halusnya perasaan Rasulullah dan itu diajarkan kepada umatnya sehingga sifat ini mirip dengan istilah al-hilmu, sifat lemah lembut untuk menjaga perasaan orang lain. Banyak lagi kasus yang lain kalau kita baca di Al-Quran itu gini, misalnya Nabi itu nggak enak banget menjaga perasaan orang. Saking nggak enakannya Nabi itu pernah beberapa kali beliau itu didatengin tamu-tamu. Jadi sahabat itu senang datang ke rumah Rasul, curhat, minta fatwa, ngobrol segala macam, belajar. Datang ke rumah Rasulullah itu lama-lama banget tuh, nggak pada pulang-pulang sampai malam. Kan nyaman tuh bersama Rasulullah di rumah Rasulullah walaupun nggak disuguhin apa-apa karena Rasulullah miskin.
Tapi mereka merasa nyaman duduk di sebelah Rasul. Sehingga kalau udah datang ke rumah Rasul itu betah banget, nggak pulang-pulang. Yang ini belum pulang datang lagi, curhat lagi, datang lagi, curhat lagi. Terus aja kayak gitu. Dan Nabi merasa agak-agak terganggu. Ini gimana cara nyuruh pulangnya ya? Nabi kayak gitu. Gimana cara nyuruh mereka pulang ya? Ngasih taunya tuh kayak gimana yang buat mereka nggak merasa sedih gitu. Sampai segitunya Rasulullah SAW memperhatikan perasaan orang. Terus Nabi mikir, yang datang makin lama makin banyak. Dan malam besok gitu lagi, malam besok gitu lagi. Dan Nabi terus merasa terganggu setiap malam. Hak privasi beliau dengan keluarga itu sudah berkurang gara-gara banyak sahabat yang gak cukup berinteraksi di masjid. Pengen juga tetap belajar banyak dari Rasulullah di rumah beliau. Setelah Nabi bingung gimana cara ngasih taunya, akhirnya Allah sendiri yang turunkan ayat ngasih tahu kepada para sahabat. Bayangin. Nabi tuh gak enak ngasih tahu, Allah yang harus ngasih tahu. Coba buka Al-Ahzab deh. Surat yang tadi. Surat Al-Ahzab ayat 53 tuh. Tentang gimana Allah ngasih tahu kepada para sahabat kalau ke rumah Nabi jangan lama-lama. Sampai Allah turunkan ayat. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian udah makan, faida ta'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah makan, maka pulanglah. Wala musta'nisina lihadits. Jangan banyak ngobrol. Sampai turun ayat kayak gitu. Nabi nggak enak mau ngasih tahu. Udah selesai makan, udah pada cuci tangan, ngobrol, udah gitu. Nabi ini apalagi nih udah nggak ada yang bisa disuguhin. Terus juga omongannya juga Nabi paling cuma ya gitu aja, udah nggak terlalu ngerespon. Tapi mereka terus aja, namanya orang curhat kan. Biasanya kan orang curhat itu lebih semangat dari yang dengar. Yang dengar kadang-kadang udah enak gitu. Yang curhatnya mah semangat banget, semangat 45. Memang Nabi nggak enak sih, cuma kurang nyaman aja udah kemalaman gitu. Dan Nabi malamnya setengah malam pasti bangun untuk qiyamul lail sampai besok nggak tidur lagi dan banyak kerjaan besoknya. Akhirnya turunlah ayat. Ketika udah turun ayat, kan gak boleh seorang Rasul itu menyembunyikan firman Allah. Ya terpaksa dikasih tahu. Maaf ya, udah turun ayat nih. Ayat apa ya Rasul? Semangat. Pas dibaca, kalau udah makan pulanglah. Oh, ya Rasulullah maaf. Pada pulang tuh gitu. Jadi harus saya sampai. Jadi bukan malah lama-lama di rumah Rasul. Dan ini saya ngerasain banget nih. Kayak gimana kira-kira tidak nyamannya Rasulullah tuh. Karena saya beberapa kali ngerasain kayak gitu. Misalnya ada taklim, terutama taklim ibu-ibu. Biasalah habis taklim itu kan suka disuguhin makan. Makan nih saya, Ustadz makan dulu sebelum pulang. Ya Bu, menghargai orang yang udah menghidangkan makanan. Makan. Pas lagi makan, baru aja mau nyuapin 1 sendok pertama, datang ibu-ibu. Ustadz, saya boleh curhat nggak Ustadz? Aduh, mau dibilang enggak kan nggak enak. Mau dibilang iya, saya lagi makan. Nah makanya heboh lagi tuh mungkin agak-agak pedas gitu. Nah datang si ibu, Ustaz saya mau tanya nih tentang masalah pribadi. Biasanya sih masalah keluarga, tanya panjang lebar. Udah gitu kan saya harus ngerespon. Lagi ngunyah harus bilang iya apa enggak, apa hukumnya, nasihatnya apa segala macam. Udah selesai gitu panjang. Udah ini selesai, saya belum selesai makan, datang lagi yang kedua. Terus aja gitu. Nah ini pernah saya rasain sering bahkan. Dan bingung ngasih taunya kayak gimana. Akhirnya kalau saya bawa istri saya langsung ngambil dan bilang sama saya aja biar Ustadznya makan dulu. Kalau istri kan lebih enak, kalau saya mah nggak enakan orangnya. Nah Rasul juga pernah kayak gitu tuh. Ada seorang perempuan datang menemui Rasul bilang gini, Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasul, Allah itu kan nggak malu kan kalau dalam hal yang benar. Kata perempuan ini, dia lagi nanya sesuatu yang agak-agak vulgar. Tapi pembukaannya, Allah kan gak malu kan kalau nanya yang benar, kata dia. Ya, kata Rasulullah. Nah, saya mau nanya nih Rasul. Kalau seorang perempuan haid, gimana cara ngebersihinnya? Biar dia tidak haidnya kemana-mana. Kata Rasul, ya dibersihin gitu. Ya, tapi gimana? Kata perempuan itu. Ya, dibersihin, kata Rasul. Ya, tapi gimana? Gitu, coba. Ini orang tanyanya tuh perjelas banget. Rasulullah bingung. Gimana cara jawabnya ya? Karena dia nggak mau perempuan itu jadi malu. Dan Rasulullah juga malu. Ya dibersihin aja. Ya gimana caranya ya Rasul? Akhirnya Aisyah mendengar dari jauh. Langsung Aisyah senyum-senyum samperin. Ditarik sama Aisyah. Dibawa ke dalam dan dipraktekkan tutorial membersihkannya. Gitu. Jadi Rasulullah nggak mau. Ya gimana caranya coba? Ada batasan kan?
Ini kayak gimana indahnya perasaan Rasul. Ini sunnah kayak gini nih, harus kita hidupkan kembali. Selain sunnah fisiknya Rasul, sunnah ucapannya Rasul, sunnah perbuatannya Rasul, ternyata perasaan Rasul juga tuh teladan banget. Karena seluruh diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Semua tentang Rasulullah itu khuluqin azim, akhlak yang sangat luar biasa. Ada lagi kasus Rasulullah SAW ini kepada pasangan, menjaga perasaan pasangan. Ketika Rasulullah baru-baru menikah dengan Sofia itu yang dari Yahudi. Sofia ini terkenal cantik banget, sehingga buat Aisyah sangat penasaran pengen tahu secantik apa sih legenda tentang Sofia. Nah, setelah menikah dengan Sofia kan sunnahnya itu ada waktu bulan madu selama 3 hari. Kalau dengan janda itu 3 hari, kalau nggak salah nih. Kalau dengan perawan itu lebih dari 3 hari, entah 5 hari, entah 7 hari. Allah, saya lupa gitu. Nah, Rasulullah tuh lagi bulan madu sama Sofia di rumah Sofia. Aisyah penasaran, gimana sih cantiknya Sofia gitu kan? Udah gitu diam-diam Aisyah datang ke rumah Sofia pas Sofia lagi buat acara ngundang seluruh istri-istri Nabi. Diundanglah Zainab, diundanglah Ummu Salamah, diundanglah Hafsah, termasuk Aisyah. Tapi Aisyah nggak mau datang terang-terangan seperti istri Nabi yang lain. Datang belakangan ketika udah rumahnya penuh ramai para sahabiat, perempuan-perempuan, tiba-tiba nongol tuh Aisyah diam-diam dari belakang pakai cadar. Tapi kan mata Aisyah itu terlihat banget oleh Rasulullah, mata yang paling jelita kan, kelihatan. Rasulullah lagi duduk di depan. Ada Sofia, ada banyak istrinya, terus juga perempuan-perempuan yang lain. Muncullah Aisyah dari belakang, diam-diam masuk duduk paling belakang, gini-gini ngeliatin. Rasulullah ngeliat ada Aisyah, oh Aisyah datang kata Rasulullah. Tapi belakangan sendiri. Pas sudah selesai acara, Aisyah nggak ngomong sama Sofia, nggak ngomong sama Rasul, dia aja di belakang mojok, pengen tahu cantik mana saya dengan Sofia gitu, pengen tahu aja gitu kan. Pas sudah selesai, oh gitu, ya udah pulang nih Aisyah. Pulang juga nggak permisi, main keluar aja tuh. Pas dia keluar, Rasulullah tahu Aisyah kayaknya agak-agak berat perasaannya. Langsung Rasulullah minta izin ke Sofia, ngejar Aisyah. Langsung keluar dari belakang, dikejar sama Rasulullah. Aisyah gitu ya. Oh dikejar juga saya tuh sama Rasulullah gitu. Jadi Aisyah ngerasa sangat dihargain banget sama Rasulullah. Dikejar sama Rasulullah, Aisyah, kok pulang sendiri? Habisnya kan kamu banyak yang harus ditemenin. Ya, bahasa-bahasa gitu deh. Gitu. Tapi hadisnya nggak gitu-gitu banget sih ya, kurang lebih gitulah ya, agak-agak didramatisir. Nah, akhirnya Rasulullah pegang tangan Aisyah, ayo saya anterin pulang. Dianterin sama Rasulullah sambil pegangan tangan. Jadi pegangan tangan jalan di jalan umum itu boleh, sunnah. Dan berpahala insya Allah ya. Nah pegangan tangan lagi di jalan, Aisyah manja sama Rasul, nanya, Rasul gitu. Rasul boleh tanya enggak gitu? Apa Aisyah? Gini, kalau seandainya engkau sedang menggembalai ternak, menggembalai kambing, terus di depan kamu itu ada 2 padang rumput. Yang satu padang rumputnya hijau, tapi udah pernah dipakai sama penggembala yang lain. Yang satu lagi padang rumputnya hijau juga, cuma belum pernah dipakai. Kira-kira kamu mau menggembalai di mana? Coba pertanyaannya. Kan jelas banget tuh. Rasulullah pasti ngerti lah. Rasulullah itu orangnya cerdas banget, daya tangkapnya bagus, nalarnya. Langsung ngerti, imajinasinya bagus. Langsung ngerti, oh ini lagi bandingin dirinya dengan istri Nabi yang lain yang semuanya janda kecuali Aisyah. Kata Rasul, ya iya pasti dengan yang padang rumput yang nggak pernah dipakai atau gitu kata Rasulullah. Oh gitu, Aisyahnya jadi seneng. Oh kalau begitu saya lah padang rumput itu. Ini di depan Aisyah ngomongnya kayak gitu. Kalau di depan Sofia, nyenangin hati Sofia pokoknya nyenangin hati aja kerjaannya. Karena sururun menyenangkan hati orang lain itu amal yang paling disukai Allah, selalu kayak gitu. Dan Rasulullah itu pintar banget. Jadi cocok lah kalau beliau bisa menangani setiap kemarahan istri-istrinya. Dan walaupun kadang-kadang agak-agak berlebihan sehingga Allah negur Rasulullah. Ini kan pelajarannya bukan ditegur Allahnya. Pelajaran kayak gimana Rasulullah itu sampai kadang-kadang berlebihan demi menjaga perasaan istri. Kayak kasus di surat At-Tahrim tuh. Rasulullah sering di rumah Maria, istrinya yang dari Mesir. Karena ada anak di sana. Setelah Khadijah kan Maria yang ngasih anak buat Rasulullah. Sering di sana lama megangin bayinya. Pas pulang-pulang Aisyah sama Hafsah lagi berdua nih. Satu geng kan berdua tuh. Rasulullah baru datang tuh dari rumah Maria gitu-gitu kan. Pas Rasulullah datang tanya sama Aisyah, dari mana aja? Dari rumah Maria. Ngapain di sana? Enggak cuma makan apa sih di sana? Emang enak ya masakannya? Enggak cuma minum madu. Madunya udah busuk, bau mulutnya, gak usah minum lagi madu di sana. Nah, gitu-gitu deh, bahasa ngambek, cemburu. Terus Nabi bilang, oh ya sudah, kalau gitu mulai sekarang saya gak akan pernah minum madu lagi supaya kamu senang. Turun ayat.
Ya, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan hati istrimu? Coba kayak gimana Rasul? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apalagi cuma ngeharamin apa yang Allah makruhin. Jelas nggak tuh? Mengharamkan apa yang Allah makruhin. Kita lagi di rumah nonton gitu. Udah gitu kita nyalain kan? Apa tuh? Dinyalain dinyalain rokok tuh. Istri kita, aduh, agak-agak sesek ya. Oh, mama nggak ini ya dengan asap rokok. Nggak enak ya ada asap rokoknya. Oh iya, mulai sekarang papa nggak akan ngerokok lagi. Itu kan keren banget tuh. Rasul madu aja diharamin demi menyenangkan hati istri. Jadi ini bukan bicara fikih, bicara gimana nyenangin hati pasangan kita. Rasul kayak gitu tuh, menyenangin hati Aisyah. Pernah lagi kasus Rasulullah lagi jalan bawa 2 istri sekaligus, yaitu Aisyah sama Zainab yang tadi dinikahin. Yang kasus di Al-Ahzab. Waktu itu Zainab banyak bawa barang sehingga nggak muat di bawaannya Zainab. Ketika ngelihat Zainab agak kewalahan dengan barangnya yang banyak, Rasulullah ngambil beberapa helai baju Zainab dan barangnya ditaruh di kendaraan ontanya Aisyah. Ditaruh tuh, ditaruh gitu. Rasulullah nggak ngeh gitu. Pas ditaruh gitu, Aisyah ngelihat. Barang siapa tuh? Kata Aisyah. Barang Zainab, kata Rasulullah. Engkau itu kan Rasulullah, marah Aisyah. Engkau itu kan Rasulullah. Masa sih seorang Rasul bisa tega-teganya memperlakukan saya kayak gitu? Oh salah ya. Langsung diambil lagi sama Rasulullah, dibawa lagi ke Zainab dan nggak jadi ditaruh di tempat Aisyah. Dan kata Rasulullah, Zainab di sini aja ya, gitu. Udah selesai. Udah Rasulullah nggak marah. Aisyah, kamu itu kan istri Nabi, nggak kayak gitu, nggak dibalas. Udah aja deh. Oh iya ya, saya salah ya. Langsung diambil. Kayak gitu lemahnya perasaan Rasulullah demi menyenangkan hati istrinya. Apalagi ketika Rasulullah kalau istrinya marah, beliau diam kan? Kayak gitu juga Umar, kalau dimarahin istri, diam, jaga banget perasaan istri. Kalau ke yang lain, Umar kalau di luar kan orang takut sama Umar tuh. Istri Nabi aja dimarahin sama Umar, siapa istri Nabi yang pernah dimarahin Umar? Saudah keluar rumah, nggak bawa muhrim. Waktu itu ayatnya belum dihapus, baru larangan pokoknya asal keluar rumah, nggak boleh kalau nggak ada muhrim. Awalnya, keluarlah Saudah. Pas dari jauh dilihat sama Umar, kamu itu kan Saudah, istri Nabi, kenapa keluar nggak pakai muhrim? Astagfirullahaladzim, kata Umar gitu ya. Saudah langsung nangis pulang ngadu ke Rasulullah, ya Rasul saya dimarahin Umar. Umar marahin istri Nabi coba. Ya Rasul saya dimarahin Umar. Dipanggil Umar sama Nabi. Ya Umar kenapa? Itu ya Rasulullah, Saudah keluar sendiri, nggak ada muhrimnya, nggak ada engkau, nggak ada keluarganya, sendiri aja. Turunlah ayat yang menghapus hukum yang pertama, boleh keluar sendiri kalau jalan aman dan ada hal yang darurat. Sehingga akhirnya Saudah tuh kan, makanya jadi Allah ngebelain Saudah. Akhirnya Umar, oh ya udah gitu. Tapi di dalam rumah orang sekeras kayak gini nih, kalau dimarahin istri diam aja. Pernah Umar lagi dimarahin istri, istrinya marah-marah, Atikah gitu marah-marah, Umar diam aja. Ya, udah selesai istrinya ngomel-ngomel, minta izin sebentar ya keluar. Mau kemana? Ya ke depan sebentar. Keluar tuh cari teman supaya curhat. Cari teman yaitu Rasul. Pergi ke rumah Rasul. Pas di depan rumah Rasul dengerin. Nabi juga lagi dimarahin istrinya. Ayo udah. Sama nih berdua sama-sama lagi dimarahin istri dan dua-duanya diam. Kayak gitu mereka menjaga perasaan pasangan. Ini akhlak yang luar biasa. Ini sunnah yang luar biasa kepada pasangan. Nabi juga kepada sahabatnya gitu. Kalau ada sahabat yang melakukan kesalahan, Nabi itu nggak akan langsung negur di depan orangnya. Kalau teguran Nabi akan buat dia malu. Tapi kalau teguran Nabi nggak buat dia malu, nggak masalah. Karena ada kesalahan yang sifatnya aib, ada kesalahan yang sifatnya bukan aib. Kalau yang aib, Nabi nggak akan tegur langsung. Nabi akan tunggu waktu yang lebih pas. Misalnya ada sahabat yang ngelakuin kesalahan yang memalukan, Nabi diam aja. Dilihatin, oh diam aja. Udah gitu nanti Nabi pas masanya taklim atau khutbah atau ceramah di antara banyak orang baru Nabi ngomong dan diawali hadisnya dengan kalimat ada nih kesalahan kayak gini dan kalau bisa ini kita hindari ya, nggak boleh melakukan itu dan tanpa melihat ke arah orang yang tadi melakukan kesalahan. Kayak gimana Nabi menjaga? Kalau kita ada yang salah langsung kita wah kamu gini segala macam ditegur di depan orang banyak membuat dia malu. Dia datang ke masjid pengen rasa nyaman, justru di masjid orangnya sangar-sangar, ngeri-ngeri itu orangnya tegas gitu. Ternyata sunnah Nabi nggak kayak gitu. Dan saya sering bilang gini, kenapa ya sunnah Nabi itu di tangan Nabi jadi terlihat indah, pas sampai di tangan kita jadi terlihat horor. Kenapa? Karena sunnah Nabi itu dibingkai dengan akhlak dan perasaan tadi. Sunnah Nabi di tangan kita nggak dibingkai dengan perasaan itu, dibingkai dengan semangat doang tuh. Semangat sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi tidak dibingkai dengan perasaan menjaga orang lain supaya orang lain tidak tersinggung. Nah inilah dakwah tuh kayak gitu. Sehingga Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika
bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Semuanya pakai hasan. Dengan hikmah itu adalah yang terbaik, dengan nasihat yang terbaik, dengan debat yang lebih baik. Coba. Arti yang terbaik di sini apa? Yang bisa membuat orang itu mukni'. Mukni' itu perasaannya merasa nyaman, kemudian dia menerima dengan sukarela. Kalau perasaannya nggak nyaman, dia pasti akan menolak. Dan Islam, la ikraha fiddin, nggak boleh maksain perasaan orang untuk masuk Islam. Ini kasus yang tadi. Terus ada contoh yang lain, misalnya dalam beberapa hadis Nabi nyebut gini. Hadis tentang kalau kita lagi bertiga sama teman kita lagi barengan nih bertiga. Kalau kalian sedang jalan bertiga, kata Nabi, maka janganlah ada dua orang itu berbicara berdua aja dan membiarkan orang ketiga itu sendiri. Coba sampai kayak gitu hadisnya. Jadi kalau kita jalan bertiga, jangan sampai kita ngobrolnya berdua doang. Sedangkan yang ketiga itu dianggurin. Itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Membuat dia sedih dan mungkin akan datang syaitan buat dia suuzon. Oh, jangan-jangan lagi ngomongin saya tuh gitu. Dan ini kalau dalam praktek yang kekinian, nggak boleh kita misalnya bertiga. Dua orang Sunda, yang satu lagi orang Batak misalnya. Nah, orang Batak ini baru di Bandung, nggak ngerti bahasa Sunda. Maka kalau mereka lagi jalan bertiga, nggak boleh kita berdua ngomong bahasa daerah yang orang lain nggak mengerti. Sehingga membuat dia merasa, ini jangan-jangan ngomongin saya, atau apalah merasa sedih. Nggak boleh. Dalam Islam. Saya pernah ngalamin itu di Mesir. Ketika lagi jalan bertiga, teman saya orang Indonesia, satu lagi teman saya orang Mesir. Sebetulnya kita bisa bahasa Arab, cuma karena dengan orang Indonesia nyaman aja ngomong bahasa sendiri. Nah, sepanjang jalan ngomong bahasa Indonesia aja berdua. Yang teman saya orang Mesir diam aja nggak ngerti. Pas udah selesai semuanya dia bilang, Hanan, kenapa tadi kamu ngomongnya bahasa Indonesia terus? Saya nggak ngerti. Kan Nabi bilang kalau kalian bertiga jangan ngomong berdua saja sehingga membuat yang ketiga sedih. Oh gitu ya, maaf. Sejak saat itu, kalau kita lagi jalan bareng, saya pasti pakai bahasa yang dimengerti oleh semuanya. Kenapa? Menjaga perasaan. Lalu dipraktekkan ini oleh sahabat Muaz bin Jabal. Ketika sahabat lagi duduk bertiga di rumahnya, Muaz dengan dua temannya, salah satu temannya bilang gini, ya Muaz, saya ingin curhat berdua saja, boleh nggak? Gitu. Kata Muaz, berdua saja? Ya, tunggu dulu kalau gitu. Muaz keluar ke tetangga, cari tetangga yang mau bantu dia. Tolong bantu saya boleh? Bantu apa? Ke rumah saya sebentar. Akhirnya dibawa ke rumahnya tetangga ini. Sampai di dalam rumahnya dia bilang gini, tolong temenin teman saya ini untuk bicara, karena saya harus bicara dengan orang itu berdua. Coba bayangin, akhlak sahabat. Nggak mau dibiarin sendiri, nggak dibilang, tunggu sebentar ya, saya pengen ngomong sama dia. Enggak, tapi cari dulu teman ngobrol, baru dia ngobrol dengan orang ini berdua, dan ini ada teman ngobrol yang lain. Sebegitu Islam menjaga perasaan orang lain. Coba. Ada lagi hadis yang lain, Nabi bilang gini, ini masalah hadis kursi kosong. Apa itu kursi kosong atau tempat kosong? Kalau kalian ngelihat ada satu kursi yang baru ditinggalkan orang yang duduk atau masih baru kosong, jangan buru-buru duduk di kursi itu. Karena bisa jadi orang yang tadi bangun akan kembali lagi ke kursi yang sama. Kecuali minta izin dulu kepada orang itu. Coba kayak gimana? Di loket, di klinik, di halte. Kalau kita kan pada ngantri, pada ngeliatin tuh kursi. Kalau orangnya kira-kira nih kayaknya lagi tunggu nutup tas. Oh, dia mau bangun tuh. Akhirnya kita deketin. Dia baru gini doang, kita udah duduk. Dia baru segini doang, kita udah duduk. Jangan-jangan dia cuma pengen ngambil dompet doang, kita udah duduk aja. Gitu. Ini mah Mr. Bean banget nih. Jangan jadi kayak Mr. Bean, gak jaga perasaan orang. Misalnya datang ke klinik, ada orang yang patah-patah terus diperban gitu kan, gak bisa gerak. Dia kan bebas tuh. Akhirnya depan orang itu gini-gini. Coba lihat tuh, saya bebas gitu. Sehingga perasaan orang bete banget. Itu mah ilfil banget, itu Mr. Bean banget. Jangan jadi kayak gitu. Atau ada polisi yang lagi kayak penjaga tempat-tempat bersejarah gitu kan. Itu kan gak boleh gerak tuh. Diam aja, datang Mr. Bean taruh pot di atas, selfie, dia nggak bisa ngapa-ngapain, seneng ngisengin orang. Itu kan kalau film, intinya itu ternyata banyak dalam kehidupan orang sehari-hari. Sama kayak kita misalnya di jalan, di lampu merah, kan kadang-kadang suka ada yang kiri itu jalan terus, belokan karena ya. Nah, orang mukmin itu perhatian banget dengan hal yang kayak gitu. Jangan sampai saya berhenti lampu merah itu dibelokkan kayak di Pasteur tuh. Di Pasteur yang dari Maranatha. Kalau ke kanan masuk tol, kalau ke kiri jalur langsung nggak ada stopannya. Banyak orang yang karena pengen yang agak ke depan mobilnya, kalau di sini mah ngantrinya jauh sampai ke Maranatha, dia ngambil jalur yang orang harusnya belok ke kiri dan nggak peduli gitu.
Nah ini berarti bukan orang yang mengikuti sunnah Nabi. Nabi tuh jaga banget yang kayak gitu-gitu. Termasuk, oh ini area motor, ini area mobil, gak mau ngambil yang motor. Terus juga kalau misalnya baru udah mau angkanya 10 gitu, 10 detik lagi mau jalan, jangan langsung, buru-buru, tahan dulu, jaga perasaan orang lain, karena hak orang lain itu juga sama dengan hak kita. Ini semuanya diatur. Kalau hadisnya memang bukan hadis jalan, tetapi hadis kursi kosong. Kalau kita ngelihat ada kursi kosong, ada bapak-bapak terus bangun, minta izin, Pak, masih dipakai kursinya? Oh enggak. Oh ya udah saya pakai gitu. Jangan tiba-tiba pas dia balik, loh udah ada orang, udahlah gitu. Kan sering tuh kejadian kayak gitu. Sama kayak kita ngantri misalnya di tempat wudhu, di kamar mandi, ada yang tadi wataknya tuh watak Mr. Bean. Kan sekarang di GTO tuh kan banyak tuh yang wataknya watak Mr. Bean. GTO ternyata keluar tol tuh kan pada ngantri. Nah, yang GTO biasanya kan kosong tuh. Dia langsung ngambil GTO, padahal dia nggak punya kartu. Pas udah sampai di situ mundur langsung ngambil kanan atau kiri, motongin jalur orang. Jadi pura-pura nggak sadar aja. Dan saya sering ngeliat itu mobilnya tuh bukan mobil biasa, mobil mewah, mobil harga di atas 400 juta. Dan saya lihat orang di dalamnya tuh kayaknya bukan supir, educated gitu, orang yang berpendidikan, tapi bisa-bisanya memperlakukan orang lain kayak gitu. Berarti nggak belajar gimana menjaga perasaan orang. Rasulullah tuh jaga banget kayak gitu-gitu. Jangankan manusia, hewan aja beliau jaga perasaannya. Contoh gimana? Kata Nabi, janganlah kalian berkhutbah atau berbicara di atas hewan tunggangan. Jadi kalau kita pakai hewan tunggangan, mending jalan aja. Tapi kalau berhenti, jangan berhenti kemudian kita ngobrol di atas hewan tunggangan. Itu menyakiti hewan itu, kata Nabi. Lebih baik kalau kalian pengen ngobrol, turun. Biarkan hewan itu istirahat atau dia cari makanannya. Jangan kalian duduk di atas hewan, nggak jalan juga, terus kalian berkhutbah, ngobrol. Itu nggak boleh dalam Islam. Sampai sejauh itu dijaga dalam Islam. Ini luar biasa. Ada lagi yang luar biasa menurut saya tuh, hadis Nabi dalam Riyadhus Shalihin. Nabi bilang gini, jangan kalian mentertawakan orang yang buang angin. Sampai itu ada hadisnya. Kan kita suka ngetawain tuh, ngebahas itu aja ketawa kan? Jangan kalian mentertawakan orang yang buang angin. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian juga melakukannya, kata Nabi? Artinya kalau ada yang, maaf, buang angin terus bunyi, kan nggak mungkin dia sengaja. Saya pengen lo buat sensasi, pengen bunyi. Kan nggak mungkin kan ya? Pasti itu kan memalukan, sehingga pastinya yakinlah, pasti nggak akan sengaja melakukan itu. Jadi kalau ada yang di sebelah kita ternyata nggak sengaja bunyi, itu jangan dicari. Siapa, nggak usah cari. Ngapain juga cari yang gitu-gituan? Udah aja pura-pura nggak dengar, pura-pura dengerin khutbah gitu aja. Oh, padahal kita dengar dengan jelas gitu. Atau mungkin agak-agak bau, jangan gitu. Udah aja tahan nafas. Gitu, tahan aja sekitar beberapa detik, kira-kira kayaknya udah hilang, baru kita gitu. Nah ini jaga perasaan. Termasuk saya kemarin dapat nih jaga perasaan yang bagi saya itu penting. Pas kan tahun ini saya banyak tidak ngambil khutbah Jumat. Lebih banyak pengen jadi pendengar daripada berbicara di depan. Pengen rasanya gimana sih mendengar itu? Ada dapat pelajaran apa kalau kita dengar? Nah, karena udah sering ngomong di depan, sering khutbah Jumat, kan khutbah Jumat ini resmi dan banyak dalilnya harus jelas ya. Karena udah sering di depan, di atas mimbar, pas saya jadi mustami, dengar, itu awalnya mental saya nggak siap. Bukan mendengar nasihat, tapi memperhatikan dan menilai perform orang yang lagi di atas mimbar. Wah, harusnya nggak kayak gitu nih pembukaannya gitu, sok-sok gaya gitu, nilai gitu ya, jadi kayak juri gitu. Tapi lama-lama kenapa saya kayak gini ya, sombong banget. Udahlah, kita dengerin nasihat aja. Nah, udah dengerin nasihat, muncul lagi tuh godaan setan. Kadang-kadang ustadznya menyampaikan dalil yang salah, atau misalnya maksud hadis itu nggak kayak gitu, gregetan kan? Aduh, harusnya bukan kayak gitu tuh maksudnya, itu salah tuh, gitu-gitu deh. Lama-lama kadang-kadang muncul lagi ustadz yang kalau ceramah mungkin membosankan menurut saya, atau hal yang saya udah tahu, merasa udah lebih tahu, sehingga itu mah saya udah tahu, malah lebih dari itu dan segala macam. Muncullah kebijaksanaan dari situ. Apa? Allah mengilhamkan, kalau misalnya dalam keadaan kayak gitu, coba belajar menghargai aja deh. Karena nanti kalau kita menghargai dia, Allah akan buat kita dihargai orang lain. Sehingga kalau saya dengar, walaupun saya udah tahu atau biasa aja tuh, tapi saya tetap gitu. Padahal menurut saya, biasa aja gitu. Tapi cuma nggak semuanya ya, jangan sampai ntar kalau ngelihat saya gini-gini, oh berarti itu ceramahnya biasa aja. Enggak. Jadi perhatiin gini, oh iya. Padahal biasa aja. Kenapa? Karena saya berharap nanti ketika saya ceramah juga, orang memperlakukan saya kayak gitu. Dan kalau diperlakukan kayak gitu, kita semangat gitu. Atau pas kita nasihatin anak kita memperhatikan kita. Kalau kita nggak menghargai orang lain ketika bicara,
bisa jadi nanti Allah akan membalas anak kita nggak menghargai kita ketika kita bicara. Nggak dengerin lagi nasihat orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya kalau dengerin ustadz atau ulama tidak dengan penuh perhatian dan juga tidak dengan penghargaan. Hal-hal yang kayak gitu berlaku, jaga perasaan banget. Terus ada lagi kasus ninggiin rumah. Nah, ninggiin rumah, kata Nabi, kalau misalnya kalian mau meninggikan rumah kalian, mintalah izin kepada tetangga. Jangan sampai matahari jadi terhalang ke rumah tetanggamu. Sampai sejauh itu dibahas. Walaupun memang ada undang-undang ya, tetapi kan ini lebih ke akhlak sebetulnya, bukan hanya hukum, tapi akhlak kita. Gimana caranya kita nggak mengganggu tetangga. Dan pesannya bukan soal tinggiin rumah aja, soal parkir, soal suara yang berisik, soal sampah, soal apapun. Kalau kita buat acara, walaupun acaranya taklim, kayak kita di Masjid Al-Latif nih, kita buat acara taklim. Dan saya sangat selalu merhatiin gimana ya caranya biar tetangga-tetangga juga nyaman, parkirnya segala macam. Kan kita punya keterbatasan juga. Bukan berarti kita cuek, enggak. Kita udah berusaha sebaik mungkin dalam parkir, tapi namanya orang banyak kan, tetap aja kadang-kadang kurang nyaman. Nah di situ saya sering, astagfirullahaladzim, saya bilang ke Pak Iman, ini kalau makin rame nih, kayaknya kasihan tetangga. Hal-hal kayak gitu tuh harus kita perhatikan. Jangan, kita kan taklim, kita ini kan untuk ibadah, terserah orang perasaannya kayak gimana, nggak boleh. Nabi untuk yang wajib aja masih ngejagain perasaan zaid, apalagi hal-hal yang sifatnya sunnah atau mubah saja, harus lebih ngejagain perasaan orang lain. Terus apalagi, ini ada kisah seorang ulama yang dulu pernah saya cerita, ulama plus raja Islam yang hebat, namanya Nuruddin Zinki. Nuruddin Zinki ini selain raja, beliau juga seorang periwayat hadis, ulama besar. Jarang loh ada raja plus ulama hadis, itu jarang banget. Kalau pembaca hadis atau penghafal hadis banyak, tapi periwayat hadis itu susah banget jadi periwayat hadis. Suatu saat Nuruddin Zinki datang ke suatu masjid yang di situ masjid itu dipimpin oleh ulama hadis yang lain, namanya Ibnu Asakir. Jadi beliau sezaman dengan Ibnu Asakir, ulama hadis Syam yang paling terkenal, ulama hadis Suriah yang paling terkenal. Ketika Nuruddin Zinki datang ke masjidnya Ibnu Asakir lagi ceramah gini. Nuruddin Zinki datang dari belakang langsung duduk di pojok. Ketahuan ada raja di situ, Ibnu Asakir langsung bangun, ya khalifah ke sini ke depan, jangan duduk di pojok. Kata Nuruddin, enggak, saya di sini aja. Dipaksain, akhirnya datanglah ke depan. Karena dia seorang khalifah plus ulama hadis juga, Ibnu Asakir mempersilahkan, kehormatan bagi beliau. Malam ini kita kedatangan tamu terhormat, yaitu Nuruddin Zinki, raja kita plus ulama hadis kita. Sekarang kita pengen dengar nasihat dari Nuruddin Zinki. Dipersilakan. Nah, ketika Nuruddin Zinki dipersilakan untuk berceramah di depan Ibnu Asakir dan murid-murid Ibnu Asakir, gimana Nuruddin Zinki menjaga perasaan Ibnu Asakir? Ketika beliau ceramah, tidak ada satupun hadis yang beliau sampaikan kecuali hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Nggak ada yang dari riwayat yang lain, semuanya Ibnu Asakir. Berkata Syekh kita Ibnu Asakir dari Fulan bin Fulan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis Ibnu Asakir, dinasihatin. Setelah itu hadis yang kedua dari Syekh kita Ibnu Asakir dari Rasulullah bersabda, Ibnu Asakir lagi. Terus semua hadis yang disampaikan Nuruddin Zinki, nggak ada satupun yang riwayatan dia atau riwayat ulama yang lain, semuanya riwayat Ibnu Asakir yang ada di sebelahnya. Kayak gitu ulama menjaga perasaan. Kalau kita kan merasa hadis kita lebih kuat dari hadis orang lain. Padahal kita bukan periwayat hadis, hanya pembaca hadis. Saya juga punya hadis, emang kamu doang yang punya hadis. Diadu tuh 2 hadis. Itu agak-agak unik ya, mengadu hadis. Kalau para ulama dulu bukan ngadu hadis, ngalah-ngalahan hadis. Kamu punya hadis ya, udah saya pakai hadis kamu deh. Kayak gitu tuh. Kalau kita, kamu punya hadis, saya punya juga. Saya malah lebih kuat lagi tuh hadisnya. Disampaikan seolah-olah kita paling banyak menghafal hadis. Padahal hadis yang kita hafal, saya punya loh hadis yang paling kuat apa tuh? Innamal a'malu binniyat. Hadis kayak gitu pede, hadis gitu doang aja. Padahal itu hadis masih panjang, dia hafalnya cuma pembukaan doang. Innamal a'malu binniyat, setelahnya nggak tahu, dan riwayat siapa nggak tahu lah, pokoknya gitu aja gitu. Ini menunjukkan bahwa kita kurang bisa ngejaga perasaan orang lain. Terus saya juga pernah cerita ulama di Mesir lagi jadi kayak juri Maqamat Got Talent susah nyebutnya. Jadi ada acara kayak semacam musabaqah gitu, 3 ulama jadi juri. Misalnya di sini ada saya, Muzammil, sama Ustadz Atep. Saya memperkenalkan diri sebagai juri di tengah. Saya bilang, nama saya Hanan. Saya juri di bidang fasoha. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Muzammil. Beliau juri di bidang irama. Nah, yang di sebelah ini nggak disebut di sebelah kiri, tapi dibilang saya duduk di sebelah kanannya Ustadz Atep. Beliau juri tajwid. Coba kayak gimana ulama jaga perasaan? Saya duduk di sebelah kanannya
Ustadz Atep, bukan di sebelah kiri saya Ustadz Atep, nggak boleh bilang kiri karena kiri itu tidak menghormati. Sehingga mereka bilang di sebelah kanan saya dan saya sekarang duduk di sebelah kanan Ustadz Atep. Kayak gitu coba. Terus ada lagi kasus dua ulama. Kan kalau ketemu dua ustadz ini kadang-kadang agak-agak gimana gitu ya. Sama-sama merasa ahli fikih. Nah, ada dua ulama berbeda fikih. Yang satu ulamanya berpendapat kalau mimisan lagi sholat itu batal wudhu. Berarti sholatnya batal, harus wudhu lagi. Yang kedua berpendapat mimisan nggak batal wudhu. Nah, waktu itu yang jadi imam, ulama yang berpendapat mimisan tidak batal wudhu karena dia masjid dia. Ulama yang berpendapat batal wudhu lagi bertamu ke situ dengan murid-muridnya. Jadi makmum di depan. Nah, ketika lagi panas banget harinya, lagi hari panas, imam yang tadi berpendapat nggak batal wudhu, tiba-tiba lagi ngimamin mimisan. Pas mimisan dia pakai kayak semacam sapu tangan gitu, dia bersihkan, dia masukin lagi ke kantong bajunya, ke saku bajunya, terus mimisan lagi, dibersihin lagi, terus aja ngimamin. Muridnya di belakang pada ngeliatin, murid-murid ulama yang kedua. Setelah selesai sholat, murid-murid ulama yang jadi makmum tadi bilang, ya Syekh, bukankah kita berpendapat bahwa mimisan itu batal wudhu? Kata guru mereka, ya, emang kenapa? Tadi kan imamnya mimisan, kenapa kita ikutin dia juga, nggak memundur aja? Karena dia adalah ulama yang berpendapat mimisan tidak batal wudhu. Jadi kalau kita makmum kepada dia, kita ikut mazhab imam kita. Coba lihat. Kayak gitu Islam. Sekarang, imamnya diperhatiin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau nggak berkenan, saya mah mau buat sendiri jamaah. Nggak boleh ada dua jamaah sholat dalam satu masjid. Haram hukumnya. Karena itu perpecahan. Kalau saya jadi imam misalnya sholat subuh, saya nggak berkunut, maka makmumnya ikut mazhab saya. Kalau saya jadi makmum ternyata imamnya berkunut, maka saya ikut mazhab imamnya. Selama itu tidak keluar dari syariat Allah, hanya ikhtilaf fikih. Kayak gitu jaga perasaan coba. Menghargai imam. Islam itu indah banget kalau kita tahu bagaimana akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi teman-teman sekalian, ayo kita belajar lebih banyak lagi sunnah Nabi yang berhubungan dengan perasaan, batin, jiwa, akhlak Nabi, sehingga itu bisa membingkai kesolehan kita yang lain. Oh ya, saya lupa sedikit lagi. Hadis Nabi tentang jangan memotong pembicaraan. Nah, ini akhlak juga nih, menjaga perasaan. Terutama kalau kita lagi di grup. Di grup kan suka gitu tuh. Ada yang misalnya ngeposting satu misalnya, atau mungkin pengumuman, atau mungkin sebuah diskusi wacana. Tiba-tiba lagi kita ngobrolin diskusi tentang program, ada yang nge-broadcast ilmu panjang banget tuh. Hadis, ayat, nasihat, kisah. Kalau kita scroll itu nggak selesai-selesai, panjang banget. Memang sih isinya hadis, isinya ayat, isinya nasihat ulama, tetapi bukan isinya yang salah, etik. Ya. Sedikit lagi, bukan hadisnya yang salah, bukan ayatnya yang salah, bukan nasihatnya yang salah, tetapi timingnya yang salah. Sehingga ketika tadi lagi ngomongin misalnya kita lagi diskusi penting, tiba-tiba dipotong dengan hadis kayak gitu, di bawah-bawahnya komennya tuh udah ke nasihat yang terakhir. Oh bagus, Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa, apa segala macam. Yang tadi hilang kan? Nah ini nih nggak kayak gitu, adab dalam berjamaah. Kita di grup dan kita mengaku sebagai orang yang mengikuti sunnah Nabi, ahli sunnah. Ahli sunnah itu artinya apa? Jago banget dengan sunnah. Kan gitu kan? Kalau kita merasa jago banget dengan sunnah, salah satunya kita menjaga perasaan orang. Oh lagi diskusi penting, ya udah saya tahan dulu deh. Nasihat saya nanti kalau udah selesai diskusinya, udah kira-kira pembicaranya udah nggak terlalu penting, udah dari yang awalnya pembicaraannya wajib, jadi sunnah, jadi mubah, jadi makruh kan ya. Kan pembicaraan kita tuh suka berubah-ubah tuh. Sampai ke pembicaraan yang makruh. Kalau udah agak-agak makruh tuh, baru kita posting. Akhirnya komennya itu beretika. Tapi kalau langsung baru diwacanain, langsung dipotong. Nah ini nih, agak-agak gimana gitu. Dan saya juga pernah ngerasain kayak gitu, lagi misalnya mau ngomongin apa, terus dipotong dengan hadis panjang banget, kan nggak enak tuh. Oh iya ya, luar biasa ya nasihat ilmunya, hilang deh yang tadi tuh. Ngulangin lagi dari awal, gitu-gitu. Jadi jaga perasaan orang lain, insya Allah Allah akan menjaga perasaan kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita pada malam ini ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أحسن خلقنا كما أحسنت خلقنا يا الله. اللهم زين أعمالنا، اللهم زين أعمالنا وحسن خلقنا يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami sejak kami masih kecil. Sayangilah ibu kami seperti kasih sayang ibu kami kepada kami sejak kami dalam kandungannya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya memperbaiki diri kami dan perbuatan kami. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari selalu memperindah akhlak kami, sehingga menjadikan kami rahmatan lil alamin, menjadi kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Allah, ajarkanlah kami tentang bagaimana cara berbakti kepada ibu bapak kami. Janganlah Engkau jadikan kami sebagai anak yang durhaka terhadap mereka, karena tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepadamu selain dosa durhaka kepada orang tua, ya Allah. Ya Allah, seiring bertambahnya ilmu kami, maka tambahkanlah tawadhu dalam hati kami. Janganlah Engkau jadikan ilmu itu sebagai asbab sombong dalam hati kami, dan janganlah Engkau jadikan ilmu itu sebagai bahan perdebatan di antara kami. Tapi jadikanlah ilmu kami sebagai bahan untuk muhasabah diri kami, memperbaiki diri kami, dan menyalahkan diri kami, menemukan aib diri kami sendiri, bukan ilmu untuk melihat aib orang lain, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, berkahkanlah majelis kami ini. Jadikanlah majelis ini majelis yang Engkau rahmati, dan perpisahan setelahnya perpisahan yang Engkau jaga dari berbagai macam musibah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ikatlah hati-hati kami dalam ukhuwah karena Engkau, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang saling mencintai karena Engkau, sehingga kami bisa saling memberi syafaat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bimbing kami sampai akhir hayat kami. Janganlah Engkau biarkan kami sehari pun dalam keadaan durhaka kepadamu, sehingga hari itu jadi hari yang paling buruk dalam hidup kami, dan ternyata itu adalah hari terakhir kami di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Rabbal Alamin, bantulah kaum muslimin di seluruh dunia. Bantulah kaum muslimin di Palestina, bantulah kaum muslimin di Suriah, di Irak, di Yaman, di Mesir, di Rohingya, dan di seluruh negara-negara kaum muslimin. Ya Allah, bantulah Masjidil Aqsa, merdekakanlah Palestina, dan kembalikanlah masjid yang muliamu itu kepada tangan kaum muslimin. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada orang-orang yang dalam keadaan tersesat, kepada orang-orang yang jauh darimu, dan jadikanlah kami sebagai salah satu jalan hidayah bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami justru yang menghambat mereka untuk kembali kepadamu karena buruknya akhlak kami. Janganlah Engkau menjadikan kami sebagai ujian dan fitnah musibah bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ajarkanlah kami menjadi seorang ayah dan ibu yang baik bagi keturunan kami. Dan janganlah Engkau wariskan kepada anak-anak kami akhlak buruk dari orang tuanya, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami agar dicontoh kebaikan itu oleh keturunan dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami yang tercinta ini Indonesia, dan secara khusus kota kami yang tercinta ini Bandung sebagai negeri yang Engkau berkahi, negeri yang Engkau turunkan ke dalamnya hujan dengan keberkahan darimu, ya Allah. Dan jadikanlah penduduknya penduduk yang beriman kepadamu, ya Allah. Dan berikanlah rahmatmu kepada pemimpinnya agar memimpin dengan keadilan dari syariatmu, ya Allah. Ya Allah, berilah petunjukmu dan hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam, dan tutuplah aurat pemudi-pemudi kaum muslimin, dan jadikanlah kaum muslimin ini sebagai orang-orang yang selalu saling berkasih sayang di antara mereka, bukan yang saling berpecah belah dan saling menyalahkan, bukan yang saling membelakangi, bukan yang saling menghalangi, bukan yang saling mendengki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah
maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?